apapun persoalan masalah kita, Tuhan sanggup untuk memberikan kelegaan, kelepasan di dalam kehidupan kita semua. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita tundukkan kepala kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa. Satu hari lagi Tuhan memberikan hidup bagi kami. Satu hari lagi Tuhan masih memberikan kasih kemurahan anugerah Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami berkumpul di rumah-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan bersama saudara-saudara seiman. Satu hati yang kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami mau menyukakan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami mau mensyukuri segala apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dalam setiap persoalan permasalahan kehidupan kami, Tuhan tidak tinggalkan kami. Kau memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami, bahkan Kau memberikan pengharapan. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami mau agungkan Engkau, kami mau mempermuliakan nama-Mu. Siapkan hati kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, setiap saudara-saudara kami yang di dalam perjalanan Tuhan, Tuhan Yesus, Engkau yang menuntut mereka sampai ke tempat ini hingga selamat Tuhan, hingga kami boleh berkumpul bersama-sama ya Bapa. Dan saat ini Tuhan, satu hati di dalam kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memulai ibadah kami, dan segala kuasa-kuasa setan yang mau mengganggu kami, yang mencuri damai sejahtera dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak mau ya Bapa mengagungkan nama-Mu. Kami satu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengikat, menolak, mematahkan dan menghancurkan itu semua di dalam nama-Mu. Materaikan tempat ini di dalam kuasa darah-Mu Tuhan. Terlebih hati kami Tuhan, biarlah sembah dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Sama-sama kita angkat pujian kita. Dia adalah Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Saat kami memandang wajah-Mu Tuhan, kami terus merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kami katakan Engkau adalah Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Ini sembah kami Yesus, ini syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus.
bersyukur. Haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita katakan sorak hosana bagi Tuhan Yesus.
Kalau tidak ada, tiba banyak kita untuk memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya kita berdoa, saya minta dengan kasih Tuhan, Ibu Nancy untuk memimpin kita berdoa. Kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, kemurahan, kasih Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik Tuhan. Sungguh nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaan sempurna Tuhan. Sungguh kami sangat bersyukur. Terima kasih ya Bapa, tiba saatnya bagi kami Tuhan. Kami menaikkan doa syukur itu berupa persembahan bagi-Mu Tuhan. Mari Bapa, kami percaya bahwa Tuhan sudah mensuci kuduskan persembahan ini sehingga menjadi asap rupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan bahwa Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami siap memberi demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Yang bertugas dan persilakan kita akan ujian kita.
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kembali kami mengucap syukur Bapa, Engkau sudah mempertemukan kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan atas setiap kami. Kami siap mendengarkan. Roh Kudus-Mu, tolong kami, bimbing kami agar kami mengerti firman pada pagi hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali berbakti di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang kelima. Dalam perikop ini Bapak Ibu Saudara dibagi menjadi dua, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kemudian ayat yang ke-6 sampai ayat yang 10. Dan hari ini kita akan belajar sama-sama dari ayat 1 sampai yang kelima dengan perikop saling membantulah kamu. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu jangan jatuh, jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap orang memuji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Puji nama Tuhan. Judul khotbah saya pada pagi hari ini itu membangun komunitas ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara dan yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat yang kelima dengan perikop saling membantu kamu, ini kita belajar bahwa dalam keluarga, dalam kita bermasyarakat, dalam kita bergereja, pasti ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang berkecukupan, ada yang tidak, dan ada yang misalnya melakukan kesalahan, dan ada yang tidak. Nah, disinilah peran kita. Kita semua di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kita di sini adalah orang-orang yang dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Jadi kalau di sini kita melihat saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, nah pelanggaran di sini maksudnya dosa. Jadi kalau di antara saudara kita, keluarga kita, saudara-saudara seiman kita, bahkan orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, nah di sini peran kita. Kalau seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran atau suatu dosa, lanjutannya, maka kamu yang rohani. Apa arti rohani di sini? Pasti Bapak Ibu tahu, kalau orang rohani pasti doanya baik, baca Alkitabnya rajin, pelayanannya luar biasa, apalagi banyak saudara. Tetapi ketika saya meneliti lebih jauh, ternyata di sini tidak hanya sebatas kita dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan saja, tetapi di sini kita belajar kalau dalam 1 Timotius 4 ayat 12 ya, sering dipakai untuk berkhotbah ke anak-anak muda. Tetapi saya menerapkan sesuatu yang berbeda di sini. Kalau orang zaman dahulu, orang-orang muda itu bukan anak-anak seperti anak-anak pemuda zaman sekarang ya, di bawah 25 tahun atau di atas 16 tahun. Tapi zaman orang dulu, hitungannya muda itu 30
30 sampai 40, umurnya dewasa muda. Jadi kita bisa pakai ayat 1 Timotius 4 ayat 12. Jadi kita nggak bisa matok-matokan ayat karena sesuai kondisi zaman. Dan di sini dikatakan jadilah teladan. Nah, jadi orang yang rohani itu tidak hanya berkutat dengan hal-hal rohani yang berhubungan dengan dia dengan Tuhan, tapi kita harus jadi teladan. Ada buahnya, saudara. Tidak mungkin kita menanam buah rambutan keluarnya pohon durian. Sangat tidak mungkin, saudara. Pasti buah rambutan pohon rambutan ya, buah rambutan. Pohon durian, buahnya durian. Nah, kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik, saudara. Itu jelas kata firman Tuhan. Jadilah teladan. Nah, di sini kalau kita baca ya, kalau anak-anak muda sering ayat ini ya dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Ada 5 ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di sini jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Kenapa orang-orang percaya? Kenapa kita nggak langsung keluar gitu? Oh, ayo bertobat, terima Tuhan Yesus. Jadi teladan dulu di tempat kita berada, dalam hidup kecil, dalam komunitas kecil kita apa? Keluarga. Kalau keluarga kita nggak benar, orang lihat keluarga kita seperti apa, saudara? Nyuruh kamu bertobat, keluarganya aja saling sindir-menyindir, kelahi terus. Kita nggak bisa keluar, saudara. Kita nggak bisa memberitakan Injil seperti dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadilah saksiku, jadilah terangku. Kita nggak bisa, saudara. Kenapa? Dari ruang lingkup kecil kita tidak jadi teladan. Kalau anak-anak muda, anak-anak sekolah sekarang swing, bodoh kata-katanya, mongol, terus apa lagi itu bahasa-bahasa umpatan-umpatan yang tidak baik. Terkadang bukan dari lingkungannya, dari rumahnya. Saya biasa opak di rumah kayak gini. Nah, berarti harus dibenahi apa? Keluarganya. Nah, keluarganya sudah benar, berarti pertemanannya, ruang lingkupnya, lingkungannya. Jadi kalau kita menjadi saksi Kristus, benahi dulu keluarga kita, benahi dulu pertemanan kita, benahi dulu pelayanan kita. Karena kita harus jadi teladan dulu bagi orang-orang percaya. Bukan langsung keluar ya Bapak Ibu Saudara ya. Orang percaya dulu. Nah, disinilah tempatnya kita untuk saling menguatkan, saling menegur, saling menasihati. Tidak ada selisih paham, tidak ada pertengkaran itu. Kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau ada masalah, ayo kita sama-sama berdoa. Kalau ada pergumulan apa, ayo kita sama-sama cari jalan keluar. Itu ruang lingkup mana? Keluarga dulu. Karena keluarga adalah komunitas pertama yang diberikan Tuhan. Pada manusia pertama itu Adam dan Hawa. Juga kita, Bapak Ibu Saudara. Gak mungkin kita di luar bagus, di dalam hancur. Gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Pasti porok kita itu kan ketawa. Makanya di sini dikatakan jadilah teladan bagi orang percaya. Saya nggak akan berperkataan ke ini. Jadi teladan dulu kita buat orang-orang sekitar kita. Biar terang Kristus itu bercahaya. Biar kita menerangi orang-orang percaya yang masih agak-agak redup-redup. Sinarnya, terangnya, Kristusnya nggak bercahaya. Nah, itulah fungsinya kita, Bapak Ibu Saudara, dalam satu komunitas. Jadi komunitas ilahi, komunitas Kristus itu akan terjadi dalam kehidupan kita, dalam ruang lingkup kita, apabila hidup kita tidak hanya sekedar hubungan kita dengan Tuhan. Apa kita perlu pamerkan, oh hari ini saya berdoa, hari ini saya puasa, tapi buahnya yang orang lihat, saudara. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita melihat banyak orang-orang Kristen itu jadi batu sandungan.
saya tempat saya bekerja itu luar biasa. Pernah sekali saya agak ketus sedikit sama murid saya, karena ketika kepala sekolah tanya, ayo siapa yang mau bawa makanan buat guru-guru, maksudnya berbagi kasih gitu dengan guru. Yang Kristen tidak ada yang angkat tangan. Guru agamanya garuk-garuk dong. Ada yang salah dengan murid-murid Kristen. Kan guru agama Kristennya lihat muridnya dulu, baru lihat kepercayaan yang lain. Waduh, ini berarti keluarganya ini tidak diajar. Sampai saya berkata, kalian ini nggak bisa sayang sama gurunya, nggak punya kasih. Setelah saya putusin itu, dari berapa belas siswa yang mau berbagi sama gurunya, besoknya cuma satu. Justru malah yang ngasih makanan banyak ya ibu percaya yang lain. Malu gurunya. Jadi kita nggak bisa jadi teladan, karena didikan dari rumah itu mempengaruhi dia dimanapun dia berada. Dia akan munculkan itu di sekolah. Kalau di rumah lihat orang tuanya berbalik, nggak mungkin di sekolah dia cari onar, pasti cari onar. Jadi Bapak Ibu Saudara, membangun komunitas baru itu mulai dari komunitas kecil kita. Pernahkah kita mengajak anak-anak kita satu bersama? Pernahkah kita mengajak anak-anak kita membaca Alkitab? Nah, itu perlu kita tanamkan. Nah, dari situ kita mengajarkan teladan-teladan baru dalam perkataan. Kalau kedapatan anak itu melakukan suatu kata-kata yang kotor, baru orang tua menegur dan segala macam. Nah, baru jadi teladan dulu Bapak Ibu Saudara. Ruang itu yang kecil dulu. Jangan kita ekspektasi, saya mau memberi taman kecil kemanapun saya pergi. Tapi keluarga kita di belakang masih membutuhkan kita. Nah, ini yang dari ayat yang pertama. Kemudian kita lanjut masih di ayat yang pertama. Nah, kamu yang rohani harus memimpin. Nah, memimpin itu artinya dari dalam bahasa asli itu memulihkan. Jadi kita tidak hanya sekedar cuma memimpin di sini. Jadi kita harus memulihkan. Artinya memulihkan di sini mengembalikan orang itu ke pertobatan yang mula-mula. Berarti semangat dia yang mengenal Kristus yang mula-mula itu seperti apa? Nah, kalau kita lihat di dalam kisah para rasul ya, yang jemaat-jemaat, cara hidup jemaat pertama itu mereka hidupnya berbagi dengan orang. Itu semangat mula-mulanya mereka. Nah, semangat mula-mula kita hari-hari ini apa? Apakah sudah luntur dengan pekerjaan kita? Apakah sudah luntur dengan hal-hal yang lain? Kalau yang muda-muda ya sibuk dengan game, sibuk dengan drakor, sibuk dengan yang lain-lain. Bagaimana dengan kita yang sudah menginjak umur 30, 40, 50? Karena umur itu tidak ada yang tahu. Kita di dunia cuma sementara. Jadi kesempatan kita untuk membangun komunitas ilahi itu terbatas. Ada waktunya, ada masanya, di mana kita nanti kalau kita sudah berumur, mungkin ada yang di kursi roda, mungkin ada yang sudah mulai pikun-pikun atau mulai sudah tidak mendengar. Nah, kita sudah tidak bisa menjadi orang percaya yang harus memberitakan Injil di mana-mana. Kita udah terima tuayan itu. Bukan waktunya kita lagi keliling-keliling di umur kita 60, 70, 80, bukan lagi. Sekarang waktunya Bapak Ibu Saudara. Makanya mulai dari sekarang firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita untuk menjadi seorang yang rohani, tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tetapi hubungan kita dengan sesama kita, terutama dalam keluarga kita. Kemudian harus memimpin orang itu di jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Nah, jadi kalau kita membimbing orang, kemudian tadi memulihkan keadaan orang itu, nggak bisa kita mencak-mencak, marah-marah. Kamu dosanya banyak, makanya kamu kena ini, kena karma Tuhan.
Lalu kita panggil. Nah, kalau di dalam Matius 18 ayat 15 di situ diajarkan bahwa kita kalau menegur seseorang itu mulai dari 4 mata dulu, berdua dulu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara mau tegur anak, jangan langsung dimarahin depan orang banyak ya Bapak Ibu. Anaknya nggak bakal jadi baik, malah makin memberatkan. Anak sekarang beda dengan zaman anak dulu. Saya melihat murid-murid saya, kalau makin besoknya makin berulah lagi. Kadang ditegur lemah lembut aja masih bisa melawan, apalagi yang kita yang beda anak sekarang sama anak zaman dulu. Nah, jadi kita mengajarkan bahwa kalau kita mau menegur saudara atau teman-teman seiman kita, saudara-saudara seiman kita yang berbuat dosa, dalam Matius 18 ayat 15 itu tegurlah dia 4 mata. Nah, kalau tidak 4 baru ajak saksi. Jadi kita belajar. Nah, kita gali Alkitab kita ini, jangan cuma sebatas sudah awal-awal kejadian aduh ngantuk Tuhan, bisa penciptaan lama sekali, satu pasang gak habis-habis. Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke ayat yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, di sini Paulus menasihati kita supaya mempunyai kebiasaan untuk saling membantu, supaya saling melayani dan tidak saling menghalangi. Nah, jadi kita saling. Nah, kata kuncinya untuk ayat ini kita saling. Itu dimulai dari mana? Dari kita dulu. Jangan menuntut orang berbuat demikian kepada kita, tapi kita tidak bisa berbuat demikian kepada orang. Kalau kita ingat firman Tuhan, apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kita harus memulai dulu sesuatu yang baik kalau kita mau menerima yang baik. Kemudian kalau di dalam Galatia 5 ayat 14 di situ dikatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi apa yang kita lakukan kepada orang itu harus kita ukur kepada kita. Tidak boleh kita sembarangan pada orang. Karena kembali lagi ya, yang kabur itu yang dituai. Kemudian dalam Galatia 5 ayat 13, saudara-saudara, kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, dasar kita saling itu adalah mengasihi. Jadi daripada kita sibuk memikirkan hal ini itu, jadi kita pergunakan kesempatan itu untuk melayani saudara kita, melayani keluarga kita, bahkan kita pelayanan di gereja ini melayani saudara-saudara seiman kita. Ada kesempatan, ambil. Saya pernah bilang kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ketika kita dipercayakan, mungkin cuma mengedarkan calon pertemuan ya, tapi Tuhan melihat hati kita sungguh-sungguh. Apa kita cuma ini doang Tuhan, anak kecil aja bisa ngomong gini doang. Nah, Tuhan melihat ketulusan hati kita. Makanya itu perlu adanya saling apa? Dasarnya kasih. Karena kalau kita tidak punya kasih, kita tidak mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik. Pasti kita ujung-ujungnya minta imbalan, berharap orang membalas juga kepada kita. Kalau kasih, kita tidak menuntut balik. Kemudian di ayat yang ketiga, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri.
Paulus memperingatkan tentang kesombongan rohani. Kita yang berusaha untuk membantu seorang yang telah berdosa untuk tidak membiarkan ego mereka menjadikan diri mereka lebih baik daripada kita. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi ketika kita sudah membawa orang itu kembali pada pertobatannya yang semula, dan kita menganggap, oh itu gara-gara saya, gara-gara pelayanan saya itu, dan lain pasti nggak bisa. Nah itu muncullah kesombongan rohani. Oh kalau saya nggak pelayanan di mimbar ini loh, nggak ada urapan Tuhan. Oh kalau saya nggak keliling cari jiwa loh, nggak ada jiwa-jiwa di gereja ini. Kebanyakan orang-orang di kota besar seperti itu, saudara. Karena dia sudah merasa mencari jemaat banyak buat gereja, dia tidak dikasih pelayanan yang layak, dia memberontak. Kenapa? Karena dia meminta upah. Tidak ada dasar kasih. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan sudah berikan yang terbaik untuk kita. Kita tidak bisa balas, saudara. Kalau kita punya dasar kasih, kalau kita punya dasar yang timbal balik, minta upah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah di sini kita tidak boleh mengandalkan, oh ini kita, ini saya, dia bertobat gara-gara saya, dia sembuh gara-gara saya loh, Tuhan pakai saya. Nah bukan maksudnya kita tidak boleh ya, kita tidak boleh melayani orang karena kita dipakai Tuhan, tapi jangan kitanya yang didahulukan. Di depan tuh kita, Tuhannya di belakang, ditinggal. Jadi nama kita yang terkenal, nama Tuhannya tidak. Dari sini kita perlu belajar bahwa kita pelayanan, kita tidak boleh menunjukkan akunya di sini. Oh, ada yang bagus, orang bagus cuma aku doang di situ. Oh, yang main musik yang bagus cuma aku doang. Ya nanti kalau nggak saya mutar-mutar keliling-keliling, jungkir balik itu gereja itu nggak bakal bagus karyanya. Oh, mungkin kalau saya nggak terima tamu di depan loh, jemaatnya pasti merengut. Nah, nggak seperti itu, saudara. Jadi kalau kita pelayan, prinsipnya kita kasih. Tidak ada meminta tuntutan balasan. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian ayat yang keempat, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah di sini artinya memeriksa secara sungguh-sungguh dan adil sesuai patokan firman Tuhan. Nah jadi kita melihat apa yang kita lakukan di komunitas kecil kita, di keluarga kita, apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan firman Tuhan apa belum, di tempat pekerjaan kita, di luar, di masyarakat sudah berkenan belum di hadapan Tuhan, dalam pelayanan kita sudah berkenan belum di hadapan Tuhan, atau kita menonjolkan akunya. Nah itu kita perlu cross check, perlu kita teliti, perlu kita lihat kembali hidup kita sampai di mana kita berkenan di hadapan Tuhan. Apa malah kita menduga ciptakan Tuhan Yesus? Nah ini sini kita lihat. Jadi kita di sini tiap orang menguji pekerjaan, artinya kita melihat, menguji kita ini apakah sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Kalau kita belum sesuai dengan firman Tuhan, kita minta ampun. Kenapa saudara? Karena ketika kita introspeksi diri, kita menyadari bahwa kita tidak mampu tanpa Tuhan. Di situ Tuhan bekerja atas setiap kita. Dia memakai kita di keluarga kita. Kalau kita tidak mampu, Tuhan keluargaku seperti ini, kita minta Tuhan campur tangan atas keluarga kita. Kita minta Tuhan campur tangan atas pekerjaan kita. Karena terkadang ya, secara manusia kalau kita melewati masalah-masalah yang terjadi, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan sanggup tanpa Tuhan. Makanya dari itu kita perlu menguji dan kita perlu mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah dari situ
kita berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian ayat yang terakhir, sebab tiap-tiap orang yang memikul tanggungannya sendiri. Artinya pada hari penghakiman nanti, ketika kita sudah saatnya tiba, mungkin ada yang meninggal terlebih dahulu, mungkin ada yang berpulang terlebih dahulu, atau mungkin kita diangkat bersama-sama ke tahta penghakiman nanti. Nah, di situ Tuhan akan menguji setiap orang. Orang akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Jadi di sini, jadi kita akan memikul tanggungan kita. Sebaik apakah kita di dunia, seturut firmankah kita di dalam dunia, seberkenankah kita di hadapan Tuhan. Itu semua akan dibawa ke dalam penghakiman. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diajarkan untuk tidak hanya fokus hubungan kita dengan Tuhan saja, tetapi dengan sesama kita manusia, dengan sesama kita yang ada di dunia ini. Saya mau cerita sedikit, saudara. Kalau di tempat saya bekerja itu ada seorang guru yang kecewa karena dia ditinggalkan oleh suaminya, kecewa ternyata dia menjadi istri kedua. Padahal waktu itu dia ya satu iman dengan kita, orang Kristen. Jadi dia kecewa, dia pindah ke kepercayaan. Jadi saya punya visi, setidaknya kalau saya tidak bisa membawa dia kembali kepada Tuhan, setidaknya hidup saya, karakter saya, dia bisa lihat orang Kristen begini loh, gak seperti orang yang pernah mengecewakan dia. Saya punya visi, saya punya misi. Di luar sana saya mau jadi terang Kristus. Apapun orang minta bantuan, saya akan iakan, meskipun saya capek. Karena kalau udah dalam gereja kan, kita semua kan orang-orang yang rohani, betul. Tapi kalau ketika kita di luar, kita satu-satunya terang di antara kegelapan. Saya mau teman saya ini bisa kembali, tapi kalau memang bukan kehendak Tuhan, ya setidaknya dia bisa melihat saya, dia bisa lihat kehidupan saya bisa bantu dia apapun keadaan saya, meskipun saya nggak bisa naik motor ya, antar adik gitu, pekerjaan dia saya bantu. Nah, saya mau Bapak Ibu Saudara, kita bisa jadi teladan, terutama dalam keluarga kita. Mungkin hari-hari ini masalah datang bertubi-tubi, mungkin hari-hari ini persoalan pencobaan itu menghimpit kita, seakan-akan tidak ada jalan keluar dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita berserah kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya kepada kita, dan Dia akan memperbarui hidup kita. Nah, untuk itu kita perlu sharing dengan orang yang bisa dipercaya, orang-orang rohani di gereja. Mungkin ada Bapak Gembala, Ibu Gembala mungkin yang punya keluarga ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau memang ada masalah, sharing. Kenapa? Karena kita tidak bisa memikul itu sendiri. Kita perlu orang yang lebih rohani, dan orang yang rohani itu akan memimpin kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan kita kalau misalnya memilih teman, memilih orang-orang sepelayanan untuk menjadi partner kita, harus bisa orang yang dipercaya. Kenapa? Karena biar bagaimanapun ya Bapak Ibu Saudara, kita perlu penguatan dari orang itu. Kalau orang itu tidak kuat juga dalam Tuhan, kita sama-sama terjerumus, saudara. Jadi untuk hari ini, pagi ini, saya katakan kepada kita untuk memiliki komunitas yang ilahi, komunitas di mana Tuhan hadir, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya kepada komunitas kita, terutama keluarga kita. Karena dari keluarga kita itu akan terpancar terang-terang Kristus bagi tetangga kita, bagi orang sekitar kita, bagi di gereja kita, dimanapun kita berada. Jadi terang Kristus itu menyala, terang Kristus itu membentang di seluruh pelosok kota kita. Amin. Buat firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala
memimpin kami, menyertai kami, meneguhkan kami, menegur kami untuk memiliki komunitas yang baik, komunitas ilahi, komunitas Kristus di mana kami ada di dalamnya. Tuhan, jadikan kami terang-Mu, jadikan kami saksi-Mu Tuhan bagi saudara-saudara seiman kami. Ajarkan kami untuk saling mengasihi, saling menguatkan, saling membentuk, saling memberikan penguatan satu dengan yang lain, sehingga kami sama-sama kuat, kami sama-sama teguh dalam firman-Mu, karena kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, kiranya firman ini boleh tertanam di hati setiap kami pada pagi hari ini, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan dewasa di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpuji nama Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Waktu selanjutnya sudah ada yang lebih. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini, dan tiba bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu persembahan persekutuan dan persembahan pembangunan. Mari sama-sama kita akan pujian kita. Oh Tuhan juga. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terlebih Bapa, dalam beberapa pekerjaan di tempat ini, dalam
Indonesia Barat. Hari Sabtu ada ibadah pemuda di tempat ini jam 6 sore atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan hari Minggu kembali kita beribadah di rumah Tuhan pada tanggal 7 Juli 2024 dengan pelayan Tuhan, worship leader oleh Saudari Aktifani, singer oleh Saudara Asulia Kustian, Saudari Apri Midati SPD, dan Ibu Siselin Daniels. Pembicara firman Tuhan oleh Bapak Alfred SMT, petugas persembahan oleh Bapak Advento Tahunan SH dan Bapak PKPD, operator LCD oleh Saudara Yusak, penerima tamu oleh Bapak Eboni Handoko dan Ibu Roja SPD. Ibadah ini disertai dengan ibadah sekolah minggu. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan ada kabar duka dari saudara kita telah meninggal dunia, mertua dari Ibu Alvina, dari Bapak Tris, bapaknya namanya Bapak Supono, meninggal kemarin subuh jam 3 pagi dan disemayamkan di Palangkaraya. Demikian dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Alfred SMT untuk kita dan berdoa. Mari Bapak Ibu sekalian untuk berdiri, kita akhiri dengan ibadah pagi hari ini. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, karena kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga berakhir ya Tuhan. Biarlah itu berkat dalam hidup langkah kehidupan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Kau sertai perjalanan kami sehingga kami boleh tiba dan dalam selamat. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Saudaraku, pulanglah. Terimalah berkat dan rahmat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.